Oke, misal kita mau desain kolom ini, ya, kolom majemuk yang terdiri dari dua profil. Ya. Profil itu profil C. Ya, profil C misalnya dari UNP 250 kali 90 kali 9 kali 13. 250 biasanya tingginya 250, 90 lebarnya 90 dan seterusnya. Oke. Oke, jadi dua profil C kita satukan jadi sebuah profil majemuk. Dan cara menyatukannya seperti ini. Jadi dua profil C yang dipasang punggung ke punggung, ya, dipasang punggung ke punggung, dan nantinya di sini akan dipasang spacer blocks, ya, atau plat couple pada posisi-posisi tertentu. Jadi ini misalnya ini kolom saya, ya, pada posisi-posisi tertentu kita pasang plat couple. Pada posisi tertentu kita pasang plat couple sehingga dia bisa bekerja sama sebagai satu kesatuan. Oke, katakanlah panjangnya ini L1, ya, jarak antara plat couple-nya L1. Oke, nah ini konfigurasinya, lebarnya 90, jarak 80 di sini, ya, jarak antara profil C tadi, jadi ada rongga sebesar 80 mili, ini 90. Kalau ini X, ini Y, ya, dengan ini, ya, ini disatukan supaya bisa bekerja sebagai satu kesatuan. Oke, jadi kalau sehingga ketika saya mau desain ini, oh satu lagi, ini adalah, ya, dari desain code-nya dan standarnya, misalnya untuk baja tertentu, oke, yang digunakan seperti yang di video sebelumnya, ada daerah sebagai kolom langsing, kolom pendek, dan kolom sedang atau medium. Oke, ini jelas mengikuti Euler, ya. Ini sebagai kolom pendek dan ini medium. Untuk desain biasanya cukup baik ini dianggap sebagai linear. Fungsi ini dianggap sebagai linear. Jadi ini 2000 kg per cm persegi. Di sini sigma lelehnya ditetapkan atau sigma ultimate-nya ditetapkan 2400 kg per cm persegi. Nah, sekarang kita diminta untuk desain kolom ini, menentukan berapa P maksimum yang dapat dipikul, misalnya juga dengan safety factor tertentu, lalu juga menentukan berapa sih, pada jarak berapa spacer blocks atau plat couple ini harus dipasang. Nah, oke, kita akan lakukan satu demi satu. Yang harus kita lakukan pertama, Pak, saya tinjau sebagai satu kolom, sebagai satu kesatuan, kolom majemuk. Saya tinjau sebagai kolom majemuk dulu. Ya, jadi kita asumsikan kolom tersebut, dua kolom yang disatukan ini bekerja sebagai satu kesatuan. Ada dua kemungkinan yang kita perlu periksa, yaitu kemungkinan apa? Tekuk, tegak lurus, sumbu X. Kemungkinan kedua adalah tekuk, tegak lurus, sumbu Y. Itu kemungkinan yang kita perlu periksa. Ini kondisi ujung dari kolom kita, jepit dan sendi. Oke, sebelum itu, ya, jadi kemungkinan pertama yang kita periksa adalah tekuk, tegak lurus, sumbu X. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa ngitung sigma kritikalnya, ya. Sigma kritikalnya apa? P kuadrat E L, L-nya tentu saja untuk tegak lurus sumbu X dibagi R, R-nya juga R X, dan jangan lupa diberi faktor, ya, sesuai dengan kondisi ujungnya. Jepit sendi 0,7. Oke, ini bisa kita tetap bisa lakukan ini P A kali sigma C. Oke, tetapi harus dipastikan ini hanya berlaku kalau rumus Euler ini hanya berlaku kalau
rumus Euler hanya berlaku kalau kolom kita tergolong sebagai kolom panjang atau langsing atau slender. Nah, kalau tidak, kolom kita tidak tergolong sebagai kolom langsing, ya tentunya formula Euler tidak lagi berlaku. Ya, apalagi kalau dia tergolong sebagai kolom medium atau bahkan kolom pendek. Karena itu dalam pendekatan ini saya lebih suka untuk memeriksa dulu, ya, kolom kita itu sebenarnya termasuk kolom panjang atau medium atau pendek. Periksa dulu kolom kita termasuk dalam kategori mana. Bagaimana cara meriksanya? Lambda. Ya, oke, kita cek lambda x-nya. Lambda x tentu saja L, ya, Lx tentu dikalikan K dibagi Rx. Ya, K Rx dibagi Rx di sini tidak dibedakan antara perletakan, ya, tidak ada perkuatan di satu arah dan seterusnya, sehingga K-nya berlaku sama. K-nya berlaku sama untuk arah X dan Y. Ini jepit sendi berarti 0,71 kalikan panjangnya. Oke, saya mau pakai cm, berarti panjangnya 600 dibagi Rx. Rx adalah Ix dibagi A total. Ya, kita coba hitung dulu. Berapa Ix-nya? Ix dari total ini berarti berapa? Ya, ini Ix0 dan Ix, ya, kalau saya gambar di sini Ix0, ini X0, ini Y0. X0 dengan X berimpit, sehingga Ix sebenarnya hanya sama dengan 2 kali Ix0. Ya, tidak ada pergeseran sumbu. Ya, jadi cukup 2 kali 4180 menjadi 8360 cm persegi. A-nya 44,07, berarti ini kita bisa tulis berapa? 8360 dibagi 2 kali 44, nah, silakan ditentukan berapa lambda x. Ya, 2. Tekuk, kemungkinan tekuk tegak lurus sumbu Y, berarti lambda Y-nya berapa? K Ly dibagi Ry. Nah, ininya tetap 0,71 kalikan 600, kebetulan sama, tidak ada perkuatan dalam arah tegak lurus Y, jadi Lx dan Ry-nya sama, ya. Ry ya IY dibagi A total. A total maksudnya 2 profil. Oke, IY gimana? IY 0 itu di sini. Sekarang IY-nya di sini. Atau IY 0-nya profil ini di sini. Ya, sekarang kita ngitung IY ini. Jadi ada perpindahan sumbu. Ya, jadi IY-nya gimana? IY adalah 2 kali IY0 ditambah, kalau sumbunya bergeser, apa yang harus kita lakukan? Jadi ditambah luas dikalikan jarak kuadrat. Jaraknya yang mana? Jaraknya ya jarak antara Y0 dengan Y. Ini jaraknya. Dalam kasus kita D-nya berapa ini? Jaraknya berapa? Nah, ini jarak dari sini 2,42 cm. Di sini 80 mili, berarti separuhnya 4 cm. 4 ditambah 2,62. 4 ditambah 2,62 sama dengan 6,62 cm. Ya, itu adalah D kita. Nah, dengan demikian kita bisa hitung ini berapa ini? Akar 2 kali 306 ditambah luasnya 4407 dikalikan
6, kuadrat ya dibagi luas 2 kali 4407. Nah, silahkan hitung Rx dan Ry. Oke, jadi ini kita memeriksa kolom majemuk sebagai satu kesatuan. Tentukan lambda X dan lambda Y-nya. Kalau kita sudah dapat lambda X dan lambda Y, mana yang lebih menentukan? Yang lebih besar atau yang lebih kecil? Yang lebih menentukan kekuatan kolom kita. Tentunya yang memberikan kekuatan kolom yang paling kecil. Kekuatan kolom yang paling kecil berarti lambda yang paling besar. Ya, jadi dipilih di antara ini lambda yang lebih besar. Itu sebagai lambda dari kolom majemuk kita. Nah, kalau sudah dapat lambdanya, kalau di sini ya lebih dari lambda lebih dari 100 berarti rumus Euler bisa dipakai. P critical adalah bisa ngitung sigma critical, lalu hasilnya P critical adalah sigma critical kali A, ya, atau P critical P kuadrat EI dibagi KL kuadrat, silakan. Di sini gampang, 2400 kali A. Nah, kalau di sini medium, gampang juga. Ini dianggap sebagai linier, berarti apa yang bisa kita lakukan? Ya, katakanlah di sini. Saya bisa cari dong ininya berapa? Ini linier berarti 2000 ditambahin tuh, 2000 ditambahin. Dan ini perbandingan segitiga dengan perbandingan segitiga. Asal ininya tahu, kita bisa hitung ini. Perbandingan segitiga saya bisa hitung ini. Dan di sini pasti lebih dari 2. Ya, jadi kalaupun dia tergolong sebagai kolom medium, saya bisa ngitung sigma kritikalnya dari grafik ini. Dan sekali sigma kritikal kita dapatkan, kita bisa tentukan P kritikalnya adalah A kali sigma kritikal. Oke, ini adalah tinjauan kita, ya. Kapasitas kolom ini sebagai kolom majemuk. Dengan meninjau kemungkinan tekuk terhadap tegak lurus sumbu X, tekuk terhadap tegak lurus sumbu Y. Nah, tetapi seperti tadi saya sampaikan, ada satu hal lagi yang perlu kita periksa. Apa? Kita harus memastikan batang tunggal ini, ya, yang terletak di antara spacer block ini dan spacer block ini kan berarti di antara dua plot couple ini kita punya 2 batang tunggal, ya, yang panjangnya sebesar L1 kalau ini disebut L1. Jadi ada 2 batang tunggal yang panjangnya sebesar L1. Oke, dan spacer blocks biasanya karena rigidity-nya kurang, umumnya kita juga boleh menganggap ini sebagai sendi. Ya, ini dianggap sebagai sendi. Jadi dia ini bisa mengalami tekuk sendi sebagai batang tunggal sendi. Nah, ini yang kita perlu pastikan, tekuk sebagai batang tunggal tidak terjadi. Nah, katakanlah ini tadi saya ambil lambdanya adalah lambda yang paling besar. Nah, next step adalah, oke, saya hapus ya. Kita mau memastikan tekuk sebagai batang tunggal tidak terjadi. Ya, kita mau memastikan tekuk sebagai batang tunggal tidak terjadi. Kenapa tidak boleh terjadi? Ya, kita mau kolom kita bekerja sebagai satu kesatuan kolom majemuk, ya, supaya kapasitas memikul bebannya bisa ditingkatkan dari sekedar dijumlahkan kapasitas 2 kolom tunggal, ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya sama. Ini asumsinya adalah
spacer block boleh dianggap sebagai sendi-sendi. Panjang antar spacer block L1. Jadi tadi sudah saya gambar, saya sudah hapus tadi. Ini jarak antara plat couple, ya. Jarak antara plat couple dianggap sebagai L1. Nah, kita harus memastikan tekuk sebagai kolom tunggal tidak terjadi. Bagaimana caranya? Saya tahu lambdanya kolom tunggal adalah L1 dibagi R. R minimum kolom tunggal. R minimum dari kolom tunggal. Atau saya sebut R minimum dari R minimum O, ya. Tadi sumbunya sebut XO dan YO. Nah, ini dipastikan gimana supaya tekuk ini tidak terjadi. Iya, ini harus dipastikan tidak boleh lebih besar dari ini. Tidak boleh lebih besar dari lambdanya kolom majemuk. Betul. Sehingga ini harus dipastikan tidak boleh lebih besar dari lambdanya kolom majemuk. Nah, ini kan dengan mudah kita bisa dapatkan, ya, dari tabel, ya, dari tabel tadi nilai R min ya I min dibagi A, ya. R min adalah I minimum dibagi A dari kolom tunggal. Nah, kalau ini sudah dapat, kita bisa L1 harus lebih kecil dari lambdanya kolom majemuk dikalikan R minimum kolom tunggal. R minimum kolom tunggal. Nah, akhirnya kita dapatkan L1. Ya, apakah itu L1? Jarak antara plat couple atau spacer blocks. Jarak ini L1 harus lebih kecil dari. Nah, tantangannya adalah, ya, umumnya di ujung-ujung kita juga pasang spacer blocks. Nah, spacer blocks biasanya membagi kolom ini menjadi beberapa bidang yang panjangnya sama. Menjadi beberapa bidang yang panjangnya sama. Karena itu, kalau saya mau ini berapa bidang ini? 1, 2, 3, 4, ya, jumlah bidang misalnya. Oke. Jadi L1-nya gimana? Kalau ini 1, 2, 3, 4, saya punya spacer blocknya 1, 2, 3, 4, 5, N+1. Ya, kalau ada 4 bidang, jumlah spacer blocknya ada 5, termasuk ujung-ujung. Jadi saya bisa katakan gini, jumlah bidangnya L dibagi L1. L dibagi L1, dan ini harus bilangan genap, tidak mungkin bilangan pecahan. Ya, bilangan genap, dan L1-nya harus lebih kecil dari ini. Sehingga biasanya bilangannya dibulatkan ke atas. Dengan jumlah bidang ini kita sudah dapat, ya, kita bisa tentukan berapa L1-nya. Misalnya ini 4, bukan bilangan genap, bilangan bulat, ya, misalnya 4 atau 5, berarti L1 adalah L dibagi 4 atau L dibagi 5, sehingga kita mendapatkan jarak persisnya berapa. Dan jika kita tahu berapa jumlah spacer blocks yang diperlukan. Oke, sampai di sini pelajaran kita tentang kolom majemuk. Ya, selanjutnya nanti di pertemuan kuliah kita akan bisa mendiskusikan lebih lanjut. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Thank you. God bless you.